Pernah gak sih, lu ada di posisi udah berusaha sebaik mungkin buat orang lain, selalu menuruti kemauan pacar, nggak pernah bikin masalah di kantor, selalu ada buat teman tapi ujung-ujungnya malah dimanfaatin, nggak dihargai, atau ditinggal begitu aja. Rasanya pasti nyesek banget. Lu mikir, selama ini lu udah jadi orang paling pengertian, paling sabar, dan nggak pernah egois. Tapi kenapa kok rasanya dunia malah nggak adil sama lu? Kalau lu atau orang terdekat lu sering ngalamin pola kayak gini, coba pelan-pelan dengerin pembahasan ini. Karena bisa jadi kebaikan yang lu lakuin selama ini bukan kebaikan yang tulus, melainkan sebuah jebakan mental. Semua fenomena ini dibahas secara tajam sama seorang terapis pernikahan bernama Dr. Robert Allen Glover dalam bukunya yang sangat terkenal, No More Mr. Nice Guy. Buku ini ngebongkar satu mitos besar di masyarakat bahwa jadi orang baik itu pasti hidupnya mulus. Padahal apa yang disebut sebagai nice guy di buku ini sama sekali bukan orang baik dalam arti yang tulus. Secara sederhana, nice guy syndrome adalah kondisi di mana seseorang, khususnya cowok, merasa bahwa supaya dirinya layak dicintai, diterima, dan aman di dunia ini, dia harus menekan segala kebutuhan dirinya sendiri dan berfokus penuh untuk menyenangkan orang lain. Mereka ini sebenarnya adalah perfeksionis yang terjebak dalam rasa takut yang luar biasa. Takut dibenci, takut bikin orang lain kecewa, dan takut banget kelihatan memiliki kekurangan. Makanya, ciri khas paling kental dari seorang nice guy itu adalah kebiasaan caretaking. Mereka selalu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan, emosi, dan masalah orang lain di sekitarnya. Padahal ya, dengan terus-terusan mengurus hidup orang lain, mereka sebenarnya lagi lari dari masalah hidupnya sendiri. Biar nggak perlu menghadapi kekurangan diri sendiri. Mereka sibuk jadi pahlawan kesiangan buat orang lain. Selain itu, mereka juga punya ketakutan yang akut banget sama yang namanya konflik. Buat mereka, perbedaan pendapat atau ketegangan sekecil apapun rasanya kayak ancaman yang besar. Makanya, mereka lebih baik memendam emosi dan perasaan mereka, selalu mengalah atau pura-pura setuju demi menjaga kedamaian palsu. Padahal di dalam hati, bom waktu lagi nunggu waktu buat meledak. Nah, kalau ditarik lebih dalam lagi, akar dari segala perilaku defensif ini bermuara ke satu titik paling inti, yaitu toxic shame atau rasa malu yang beracun. Bedanya sama rasa bersalah biasa. Seperti contoh gini, kalau rasa bersalah biasa, lu mikir, duh, tindakan gua tadi salah ya. Tapi kalau toxic shame, malunya udah masuk ke identitas yang bikin lo bilang ke diri sendiri, gua ngerasa diri gua cacat, nggak berharga, dan nggak bakal pernah cukup kalau jadi diri sendiri. Karena merasa diri aslinya nggak layak dicintai, mereka akhirnya menciptakan sebuah topeng. Topeng sebagai cowok paling baik sedunia, supaya nggak ada satupun orang yang tahu kelemahan mereka. Nah, dari rasa takut dan toxic shame tadi, lahirlah mekanisme pertahanan diri yang paling berbahaya di buku ini, yaitu covert contracts atau kontrak tersembunyi. Cara kerjanya gini, seorang nice guy sering berbuat baik, mengalah, atau menuruti orang lain bukan karena tulus, tapi diam-diam naruh ekspektasi. Kalau gua baik sama dia, nanti dia bakal balas dengan ngehargai atau menuruti gua. Padahal, mereka nggak pernah ngomong jujur soal itu. Dan nggak ada kesepakatan apapun di antara dia dengan orang yang dia bantu. Makanya, masuk akal banget waktu Dr. Robert Allen Glover menuliskan kalimat yang menohok banget di bukunya. Orang-orang baik belum tentu melakukan hal yang benar. Mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir bisa mendatangkan persetujuan orang lain. Nah, sebelum kita lanjut ngebongkar jebakan berikutnya di video kedua, buat lu yang ngerasa konten bedah buku kayak gini ngebantu banget dan pengen support biar channel ini terus jalan, lu bisa traktir kopi atau dukungan tipis-tipis lewat link Saweria di kolom deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun dari lu bakal berarti banget buat bikin animasi, esai, kayak gini. Thank you so much buat yang udah support channel ini. Sebagai rangkuman untuk video pertama ini, Nice Guy Syndrome
sebenarnya bukan soal menjadi orang baik yang tulus, melainkan manifestasi dari rasa takut yang mendalam. Mulai dari toxic shame yang membuat mereka merasa tidak pernah cukup, hingga kebiasaan meredam emosi demi menghindari konflik yang justru merusak diri sendiri. Langkah pertama untuk sembuh dari sindrom ini adalah dengan menyadari polanya, berhenti memakai topeng kesempurnaan, dan mulai berani jujur pada kebutuhan diri sendiri. Di video kedua nanti, kita bakal bedah lebih dalam lagi gimana caranya menghentikan pola manipulatif bawah sadar ini dan mulai belajar bersikap jujur pada diri sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan cek playlist di channel ini biar lu nggak ketinggalan lanjutannya. Sampai ketemu di video berikutnya.